Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Selasa 19 Mei 2026, Pekan ke-7 Paskah. Dan aku datang kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pandangan Paulus tentang jemaah itu tidak melihatnya sebagai kelompok paguyuban atau ranting organisasi. Ia melihat sebagai kawanan, istilah kitab suci dan istilah Yesus sendiri. Dan pemerintahannya juga diatur olehmu sendiri, Roh yang menetapkan para penatua menjadi gembala jemaahmu, dan eratnya hubungan denganmu, dan harga nilainya dinyatakan kalau ia berkata bahwa jemaah Allah itu diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Maka dengan pengertian akan harga jiwa umat dan jemaah yang ditebus oleh darah sang anak domba sendiri, Rasul tidak merasa segan-segan memberikan kurban hidupnya. Ia akan bangga dipilih ikut menderita bersama Kristus. Maka bagi Paulus, mendengar datangnya percobaan, ia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku." Roh menggerakkan hati Paulus untuk menyadarkan gembala jemaah akan tanggung jawabnya terhadapmu yang memperoleh kawanan itu dengan harga darah Sang Putra Tunggal Allah sendiri. Bapa, dalam banyak peristiwa, Yesus memulainya dengan terlebih dahulu berdoa. Ia pun memulai penderitaannya dengan berdoa. Dalam doa itulah Yesus mendoakan para rasul secara khusus. Nasib dan berutusan para murid diserahkan kepadamu. Pada saatnya nanti, para muridlah yang akan mewartakan berkat dorongan Roh Kudus. Karenanya Kristus memohon kepadamu supaya ia senantiasa menyertai dan menjaga. Bapa, orang yang merenung dan berdoa akan menyadari siapakah dia itu sebenarnya. Berkat rahmat, ia menjadi putramu. Keyakinan ini belum cukup. Ia harus terus-menerus mencari apa yang dalam kenyataan telah dicapai dalam hidupnya. Kesimpulan-kesimpulan mana yang harus ditarik dari situ dan apa yang masih harus dikerjakannya. Berkat Roh yang telah dicurahkan kepadanya, gerejalah tempat panggilan itu dapat berkembang secara meluas dan mendalam. Bapa sumber kedamaian, semoga kami semakin mengenal putramu dan merenungkan sabdanya, agar dapat memahami apa yang dapat menenteramkan hati kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.